Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan Saresehan bersama Sandi atau Saresehan Santai bersama Sandi. Kali ini kita hadirkan seorang aktivis pemuda lah bisa dikatakan, dan dia sangat mencintai dunia kreatif luar biasa. Ini dia Kang Hanif. Ya. Siap Kang Hanif. Siap Kang Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah pangestu abdi. Ya. Kang Hanif, terima kasih sudah menyempatkan waktu di podcast Sersan ini. Siap, sami-sami. Iya, abdi rada rewas sebenarnya mah dipanggil kadir. Kang bahas naon Kang teh. Saya terngiang Pak Hanif ketika Kang Hanif sering bikin catatan lewat media gitu ya. Tuh. Langsung wah ini luar biasa, saya harus silaturahim atau diskusi gitu ya. Siap, boleh. Saresehan lah, ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, Kang Hanif, sebelumnya saya ingin tahu aktivitas Kang Hanif itu kesehariannya seperti apa dan kegiatannya lah, bisa dijelaskan seperti apa? Oke. Sebelumnya mungkin yang nonton barangkali belum ada yang kenal. Aku Hanif, Muhammad Hanif. Aktivitas, kalau ngomongin aktivis pemuda mah terlalu berat ya teman-teman. Kita nih paling gak seneng soalnya kalau disebut aktivis mah gitu. Lebih karena kita di dunia kreatif, ya bisa disebut seniman lah gitu. Oke. Lebih senang disebut orang berkesenian aja. Gitu. Aktivitas sehari-hari ya akhir-akhir ini lagi ada beberapa panggung nge-DJ juga, terus juga beberapa bikin karya lagu gitu. Kalau bisa disebut rapper lah. Gitu. Kita rappernya beda ini. gitu kurang lebih itu. Iya. Kang Hanif ini apa namanya? Tadi sedikit disinggung terkait punya rilis lagu gitu. Ya. Lagu-lagu apa sih atau genre apa yang suka Kang Hanif tulis atau Kang Hanif suarakan? Kalau aku kan basicnya kan di hip hop. Jadi teman-teman juga for your information gitu kan, hip hop ini kan kulturnya sebenarnya kultur ghetto atau kultur orang-orang perlawanan secara budaya gitu itu. Dan aku di hip hop udah bikin beberapa lagu. Contoh 2019 mungkin teman-teman kalau pernah ngedenger isu tentang ketika Papua dikriminalisasi, katakanlah kita sebut, mungkin dia bisa baca sendiri lah, sebut monyet dan lain-lain. Aku bikin lagu namanya No Resist, dan shout out juga buat almarhum. Aku featuring kalau No Resist itu sama Mas Yeg, dia rapper Cirebon, dan itu 2019 bikin itu lumayan ya kita sebutnya berkesenian, jangan sampai hanya berkesenian gitu. Tapi ada social investment yang bisa kita investasikan gitu ya. Harus ada nilai berarti. Betul, harus ada nilai. Nah, di lagu kedua ada Depresi. Itu tahun berapa tuh? Lagu pertama tuh 2019, lagu kedua Depresi itu sekitaran 2022 atau 2021. Itu aku lupa kalau nggak salah 21 deh gitu. Depresi itu produsernya Wanginu. Sekarang kalau teman-teman Kuningan taunya mungkin, atau di dunia modeling di Kuningan taunya Almer. Nah, Almer tuh nickname di musiknya Wanginu. Yang pernah kalau nonton sinetron cinta dalam kelas atau apa gitu, cinta di kelas atau apa gitu. Nah, itu dia produser aku gitu. Shout out juga buat Almer gitu, Wanginu. Depresi itu bicara tentang ya isu hari ini gitu, mental illness apa segala, yang nanti yang bakal kita rilis. Sebenarnya tadinya ini karya kita mau rilisnya mini album gitu tuh, karena mini album nih biar bisa bahas banyak lagu, banyak isu gitu tuh. Tapi ternyata ngelihat pasar hari ini, orang-orang lebih senang single dibandingin album, gitu kan, atau mini album gitu. Nah, akhirnya kemarin baru rilis yang lagu yang bagian daripada itu juga, Cermin. Kalau Cermin itu bicara tentang kerakusan manusia hari ini, gitu tuh. Sebenarnya
kalau ini bisa boleh diviralin, itu lagu Cermin ini bisa viralin. Ini banyak itu yang Cermin udah rilis apa? Udah rilis di YouTube teman-teman. Tahun berapa itu? Baru awal bulan kemarin. Awal bulan Januari. Masih hangat itu. Itu ngebahas tentang, nanti linknya tinggal di bawah lah nanti kita ini. Nah, yang nanti mau dirilis ini kebetulan karena hari ini ataupun akhir-akhir ini aku lagi sering jalan sama teman-teman pegiat lingkungan hidup juga, pegiat budaya sosial dan lain-lain gitu. Kita lagi sering nanam pohon. Dan kita lagi fokus tentang menghadapi paradoks Kuningan nih. Gitu. Sebelum ke lingkungan, saya tuh penasaran Kang Hanif atau Bung Hanif lah terkait dunia kreatif atau yang sering tadi ya. Kenapa sih Kang Hanif ini bisa senang bikin rilis lagu lumayan kontroversial? Apa sih yang bisa naon bahasa Sunda nama melatar belakangi? Kenapa sih harus bikin lagu seperti itu? Padahal kalau zaman hari ini kan zaman luar biasa ya, tentang cinta, tentang apa? Kok ngambil ranahnya tuh, ruangnya tuh di situ? Nah, itu teh, jadi aku punya idola, ada Tuan 13, ada beberapa rapper-rapper Indonesia juga yang memang bawa isu gitu kan. Sempet nggak tahu dia masih inget gak omongannya gitu, cuman waktu itu dia ngomong kalau karya cuma sekadar karya gitu kan, ya hitungannya cuma nominal gitu. Dan kita tuh ngerasa miskin tuh karena kita nggak pandai syukur-syukur aja. Nah, kalau bisa karya nih yang ngasihin value juga buat orang-orang gitu tuh. Nah, salah satunya yang nanti mau rilis ya Tanam. Judul lagunya Tanam. Terkait lingkungan. Karena ya itu tadi, kita ngadepin paradoks nih teman-teman. Kita ngadepin paradoks di Kuningan. Ya mah gitu. Aktivitas di dunia kreatif hanya sebatas gimmick lah kita udah gimmick juga, lebih ke kita pengen tuh ketika bikin sesuatu ada value buat teman-teman gitu yang dengerin. Betul. Entah itu nyampe atau enggak, kita sih harapannya kita sudah berbuat gitu. Dan memang si single Tanam ini rencana kita mau bikin merchandise, dan si merchandise ini, kaosnya ini sekian keuntungannya kita mau beli bibit pohon juga. Kenapa sih menjadi perhatian untuk hari ini ke depan terkait lingkungan? Ada apa dengan lingkungan kita? Mobil khusus di Kuningan. Sedikit bocor halus lah ini ya, gitu tuh. Sedikit bocor halus nih, gitu kan. Kita tuh kan tadi yang sering yang tadi kita sebutin gitu, bahwa hari ini kita ngadepin paradoks. Gitu. Ngadepin apa sih, kenapa kita sebut paradoks? Kuningan dengan destinasi alam yang luar biasa gitu kan, sekali. Memiliki Gunung Ciremai gitu kan, walaupun sekian persen ada di Majalengka, tapi besarnya kan di Kuningan. Betul. Gitu. Besarnya di Kuningan. Dan bahkan kemarin baru ada waktu PJ Bupati Pak Iip itu kan, kita kalau nggak salah Kuningan tuh masang atap Ciremai monumen atap Ciremai. Kebetulan saya juga berangkat, Pak. Oh, halo. Saya sampai atap, Pak, naik, Pak. Ngeri memang. Luar biasa. Kalau bahasa Pak Iip mah waktu itu bilang jangan merasa bahwa kita ini kalau orang Kuningan kalau belum naik Ciremai. Nah, saya justru belum pernah, Pak, sampai atas. Saya belum pernah. Lebih ketakut saya tuh. Sudah ini mah sok-sokan garang aja gitu. Sebenarnya banyak ketakutnya kita. Itu belum pernah malah naik ke Ciremai. Cuman mantap, Pak, pokoknya kalau ke Ciremai, Pak. Nah, itu kayaknya harus diagendakan. Harus, Pak, gitu. Siap, lanjut. Nah, kenapa kita bahas lingkungan hidup? Kita tadi kan ngomong sering bolak-balik gitu. Aku sering ngomong di depan tadi, kita ngomongin paradoks. Apa itu paradoks? Kita ngadepin lingkungan Kuningan yang katanya punya hutan, yang katanya punya bukit-bukit, yang punya kebun-kebun yang masih bersih. Betul. Tapi di beberapa daerah yang punya kebun, yang punya hutan, ada beberapa daerah yang juga kekeringan gitu tuh, yang harusnya mata airnya melimpah. Itu daerah mana, Pak? Yang punya hutan, punya katakanlah seharusnya subur khususnya. Ya, kok bisa sampai kekeringan? Contoh aja ya, beberapa daerah
walaupun nggak semuanya, mungkin hanya beberapa blok atau apa gitu, cuman kan rasa-rasanya nggak mungkin aja kok. Contoh kalau mungkin teman-teman ke Cisantana, beberapa momen tuh Cisantana kadang-kadang kekurangan air, paling dekat dengan atap Jawa Barat ya Pak. Nah itu padahal paling dekat gitu tuh, nggak tahu ada apa di sana gitu tuh. Cuman latar belakangnya kayak gitu. Dan yang paling saya ataupun aku sebelin tuh ada di lirik laguku juga yang nanti akan rilis tuh, kurang lebih liriknya ngebahas tentang orang-orang hari ini bicara tentang takdir, tapi ketika alam udah murka gitu kan, semesta ini udah marah gitu tuh, apa benar itu yang disebut takdir? Kan pertanyaannya harusnya kitanya habis ngapain? Kita tuh ke alam tuh sebenarnya kan kita yang ngezolimin alamnya gitu tuh. Tapi kita malah ngebalikin bahwa ini mah udah dari Gusti Pangerannya gitu tuh. yang kia gitu. Tapi emang geus takdir we cenah. Wayahna bencana mah bencana we. Oke, gitu kan. Mun di dunia pesantren mah takdir kan kebagi dua kan gitu. Ada mubram sama mualak gitu tuh. Nah, tinggal dipilih we mau yang mubram apa yang mualak. Tadi kan berbicara pohon pengikat air Pak ya. Pohon pengikat air ini pohon apa aja sih yang bisa di-share barangkali lingkungan masyarakat yang daerah-daerahnya tadi kekeringan untuk lebih menjaga airnya, padahal kan airnya banyak. Ya, setahu aku ya ini cuman hanya beberapa sih, kalau aku tahunya cuma beberapa gitu kan. Kayak kalau dulu mungkin kita kenalnya di sepanjang jalan tuh suka ada pohon asem dulu waktu zaman betul. Coba kalau kita perhatiin jalanan orang dulu tuh yang dibangun pasti kiri kanan tuh pohon asem pasti ada. Ya. Nah itu tuh selain daripada jadi nggak cuman nanam pohon tuh, orang-orang dulu nanam pohon asem di pinggir jalan tuh ada isinya, ada inian juga, satu buat ngikat air, yang kedua biar teduh juga apa segala, dan daunnya kan kecil jadi nggak terlalu ngeganggu kendaraan apa segala gitu kan. Terus juga mungkin beringin gitu tuh. Jadi mungkin ini aku coba husnuzon ya, almarhum yang mulia Bapak Soeharto gitu tuh. Ketika Bapak Presiden. Iya gitu, Bapak Presiden itu kan kalau nggak salah di desa-desa tuh dulu suka ada yang ada tanaman pohon beringin juga ya di setiap desa. Kayaknya itu bukan cuma simbolik gitu tuh, memang ya di sekolahku dulu ada. Nah, di SMA saya di instansi-instansi SMA Kosgoro saya. Ya. Biasanya instansi-instansi biasanya di instansi-instansi gitu kan dulu suka ada gitu. Nah, kesini si tanamannya ini atau si pohonnya ini yang ada gitu, sehingga kayaknya ya aku sih berusaha husnuzon, nggak tahu mungkin pemerintah nyiapin hutan yang lain gitu yang isinya mungkin pohon pengikat air semua gitu tuh, nggak tahu, memang ya nggak tahu juga gimana gitu si pemerintahnya sendiri, memang awareness ke sana gitu tuh. Dampaknya ketika kita cuek acuh terhadap situasi hari ini yang memang ya perlu adanya perhatian khusus baik masyarakat, pemerintah ataupun organisasi-organisasi, apa sih dampaknya ketika orang cuek terhadap lingkungannya? Ya mungkin nggak bakal kerasa di kita, mungkin nggak bakal kerasa di generasi kita, cuman anak ataupun cucu kita mungkin yang bakal ngerasain. Jadi kita memberikan warisan yang kurang baik ya. Nah itu betul banget gitu kan. Contoh kalau teman-teman suka denger bahasa-bahasa orang dulu kan, ulah daek nyokotan bae katakan tatangkalan tapi dek kudu daek nanam na oge gitu. Nah kan ada bahasa-bahasa orang-orang dulu tuh kayak bahasa-bahasa nukar itu ya gini. Nah itu bener gitu, dan aku juga sebenarnya baru refleksinya tuh mungkin 6 bulan terakhir ini gitu. Ya makanya tadi disebut, kalau bisa disebut FOMO kayaknya aku FOMO gitu tuh. Tapi semoga nggak jadi FOMO yang cuman FOMO doang, moga-moga jadi ladang buat berbuat juga gitu, berbuat baik juga. Itu sih mungkin. Oke. Paling saya flashback sedikit. Tadi kan sering bikin lagu atau rilis 2019, 2021, bahkan yang terakhir mau bikin lagu ini juga terakhir kan 2025 awal kan. Sekarang mau rilis lagu lagi terkait lingkungan.
bisa nggak yang kalau boleh sebelum dirilis nih yang terakhir nih, Boleh. yang mau dirilis, di spill lagunya tuh kayak gimana sih? Ada beberapa bait atau beberapa kalimat yang bisa boleh. diceritain? Mungkin gini ya, kan biasanya musikalisasi puisi. Nah karena kita nggak ada musiknya, ini puisisasi musik. Jadi puisisasi. Jadi gitu. Jadi karena ayam musikan gitu. Jadi kurang lebih liriknya gini. Kan hari ini juga ada isu tentang si ulama-ulama yang udah mulai ngebolehin tambang dan lain-lain gitu. Nah itu juga kita mencerami terus. Contoh ya sedikit. Ada lirik yang gini. Hanya ada satu kata, tanam. Apa yang kita makan itu yang kita tanam. Terus ciptakan sebuah sabda untuk seluruh umat tokoh agama, siapkan segala hikayat yang dulu ayomi seluruh masyarakat kini bersatu mulai kelola banyak tambang. Lahan tani tergusur tuh para oligarki dibabat habis, tak ada sayur atau padi. Mereka hanya fokus untuk hasilkan pun dibabat habis hingga tiada lahan lagi. Ego lebih tinggi dari banyaknya bukit. Tuhan mereka berubah menjadi sebuah duit. Semua di depan itu hanyalah bullshit. Kami terus bergerak, just do it. Dan jangan lupa siarkan banyak dalil. Katanya semua bencana berasal dari takdir. Ia lupa akan semua yang hadir jika alam mulai murka. Apa ini sebuah takdir? Oke, luar biasa itu. Lumayan lah, lumayan. Kebayang itu. Pedas. Kalau orang-orang pemerintahnya ngedengerin, ya alhamdulillah gitu aja. Insya Allah Pak. Insya Allah pemerintah hari ini mendengarkan semoga apapun dari masyarakat ketika yang positif, saya yakin. Apalagi sekarang ada admin Gerindra. Admin Gerindra soalnya kalau ada yang viral-viral admin Gerindra gercep sekarang. Admin Gerindra itu kayak Intel ya. Lebih dari Intel, tahu apa yang terjadi di bawah. Betul. Berarti kalau saya tadi simak ya dari rilis lagu yang nanti akan dirilis ya terkait lingkungan, ya memang pada dasarnya sifat manusia haus Pak, rakus. Nah rakus ini tuh lagu ini bakal nyambung kalau ngedengerin lagu yang di awal tahun kita rilis. Awal tahun. Itu judulnya apa Pak? Cermin. Nah kalau yang ngedengerin dari Cermin terus dengerin ini bakal masuk karena liriknya berkaitan. Di Cermin aku ngejelasin posisi aku yang waktu pernah terjebak di dunia orang-orang rakus. Gitu. Ya kita belak-belakan aja. Karena aku juga aktif di organisasi, ya beberapa mungkin ada yang bermain pragmatis gitu. Nah aku pernah terjebak di dunia itu dan dirasa-rasa udah terlalu kejauhan. Kita ngerasa udah kejauhan gitu kan, sehingga baru kesini ketika kita coba banyak refleksi diri, anjir ini orang juga nangis jauh tinggi gitu kan. Sehingga orang ngerasa ternyata lain orang baik gitu pas ningali, oh banyak juga yang memang ini emang lagi banyak yang rakus gitu, bukan. Tapi terkhususnya sebenarnya si lirik ini ya buat akunya sendiri gitu, karena rasa-rasa udah terlalu jauh gitu kan. Kalau kita mau ngitung gitu kan, orang-orang hari ini banyak yang ngerasa miskin, banyak yang ngerasa kekurangan gitu kan. Padahal tadi yang dikata Bapak bilang, yang kita tadi teh, miskin itu bukan karena kitanya nggak punya duit. Betul, bersyukurnya yang kurang Pak ya. Betul gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba implementasikan di lagu si Cermin itu. Nah kalau teman-teman ngedengerin dari lagu Cermin terus nanti ngedengerin yang Tanam, ini bakal sinkron, ada penghubung dari satu lagu ke lagu yang lainnya. Yaitu tadi masyarakat ataupun manusia lah, kita jangan ngomong masyarakat lah, ngeri juga kalau ngomong masyarakat. Manusia hari ini gitu itu, manusia hari ini banyak yang rakus, termasuk mungkin akunya sendiri juga sama gitu, banyak yang rakus, banyak yang jalan tapi lupa ngerem, gitu, banyak yang ngerem tapi lupa jalan, gitu itu, pengen maju tapi nggak mau mundur tapi bingung caranya maju. Itu hari ini tuh kejadiannya banyak yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bisa dengerin karyaku, ya
semoga jadi bahan refleksi. Ya, perlu didengerin ya, Gitu. antara lagu yang awal tahun sekarang sama yang akan dirilis lagi, ini perlu supaya kita bisa bercermin. Betul, bisa bercermin. Bercermin diri ya. Saya tertarik Pak, sedikit langsung berubah. Tertarik tadi Bapak bilang manusia itu rakus. Manusia ini rakus, sifat dasarnya ya. Memang betul seperti itu, tidak pernah puas. Betul. Tidak pernah puas. Dan Bapak tadi menyinggung beberapa aktif di organisasi juga. Langsung aja saya maksudnya, organisasi ini sebetulnya di kita positif apa negatif sih Pak kebanyakannya? Positif sebenarnya. Kalau ngomongin positif, tapi oknumnya ada juga yang negatif gitu. Kita kalau ngomong positif, biasanya visi besar organisasi semuanya positif. Tapi penjalannya ini, oknum-oknum yang ada di jalannya ini yang kadang-kadang bikin citra organisasi ataupun aktivis-aktivis ini jadi negatif. Entah itu transaksionalnya ataupun ya yang lain-lain lah gitu. Saya sedikit pernah, karena saya sering scroll TikTok ya Pak ya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada apa ya, orang masuk organisasi itu kayak nyari kerja Pak. Betul, ada yang kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh karena kita punya kerjaan ya. Gitu. Jadi ya walaupun kerjaannya nggak banyak duitnya gitu, ya lagi tadi di tahap bersyukur hari ini lagi belajar bersyukur. Ya mungkin uangnya nggak banyak gitu. Berkesenian hari ini aku belum banyak uangnya, tapi kalau si uangnya dipakai buat bener kayaknya bisa dikali 10. Gitu. Makanya kalau orang-orang menghitung kekayaan dari nominal, aku mungkin jadi orang yang paling miskin di dunia. Tapi kalau orang-orang ngitung kekayaan dari sebuah bless, dari keberkahan, kayaknya aku paling kaya di dunia. Atau kita misalkan ngitung kekayaan dari bahagia, kayaknya aku orang yang paling kaya di dunia. Berarti kuncinya tetap apa ya? Bersyukur. Betul. Itu. Ya memang orang-orang atau orang tua zaman dulu itu bahasanya teh bagus Pak. Kata-katanya teh kayak gini nih. Ari hirup mah sederhana aja. Maksudnya aku mah sederhana. Nyari hirup mah saeutik mahi loba nyesa. Betul. Itu leluhur-leluhur kita tuh sebetulnya mah orang-orang bijak Pak. Betul. Orang-orang bijak Pak. Jadi kita tuh sebetulnya jangan sampai salah arah. Kita terlalu ini apa ya? Suka ngambil gaya-gaya kebarat-baratan, ngambil prinsip buku-buku orang luar. Padahal leluhur-leluhur kita juga lebih keren. Betul. Tadi juga saya dengar Bapak senang di budayanya juga. Budaya yang Bapak hari ini tekuni atau jalani budaya apa sih Pak? Sundaan Pak. Apa? Kesundaan ya. Lagi belajar. Tapi abi mah Sunda muruhkeun ya gitu. Sunda muruhkeun. Jadi Sunda muruhkeun teh kumaha maksudnya? Banyak ritus-ritus yang jika abi tuh bisa ya batur baik gitu. Lebih ke sana gitu. Ya contoh gitu kan. Hari ini kan kita tuh kadang-kadang apa ya, suka lupain tuh tentang bab budaya juga. Padahal katakanlah gini, dunia pendidikan lah gitu kan. Dunia pendidikan hari ini hampir mungkin ya kita berpacu ke pendidikan barat gitu. Padahal kalau kita berkaca 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu gitu, 2 dekade, 3 dekade ke belakang, banyak mahasiswa-mahasiswa luar yang kuliah ke Jogja. Makanya bahkan saya pernah baca beberapa artikel tuh, Malaysia itu kan belajarnya dari kita Pak. Betul. Nah ini ngomongin Malaysia nih, saya ketemu 2021 itu saya pernah ketemu, kalau di kita di sini kayak rektornya lah, salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Jadi saya diskusi pendidikan di sana, diskusi apa sama beliau gitu di Jakarta. Tahu nggak satu kutipan yang dia omong? Apa tuh? Kamu kenapa belajar ke saya? Saya aja belajar banyak ke Indonesia. Saya pernah dengar tuh narasi itu Pak. Gitu tuh. Nah itu ada salah satu petinggi kampus di Malaysia begitu. Dan ya harus mau nggak mau memang benar gitu itu terjadi.
Cuman hari ini juga kita juga nggak bisa nyalahin teman-teman aktivis juga gitu tuh. Kenapa saya bilang nggak bisa nyalahin? Aku bilang nggak bisa nyalahin tuh karena apa ya namanya si media untuk mendapatkan informasi tentang literasi Indonesia itu memang lumayan nggak terlalu banyak juga. Dengan hari ini kita dihadapan dengan disruption era gitu, era kekacauan. Tapi kita juga kalau ngomongin untuk di literasi lokal gitu tuh, kita juga kadang-kadang nggak tahu kitanya yang nggak bisa nyari, nggak tahu memang informasinya yang tertutup gitu tuh. Banyak literasi yang kurang kita dapetin. Dan saya lagi coba belajar, walaupun masih belajar kuping ya, ngedengerin orang petua-petua orang dulu kayak gimana, begini gitu. Contoh praktek paling simpel, nanam pohon. Mungkin kayak yang simpel gitu ya, nanam pohon teh, tanam udah. Tapi kalau kita ngelihat secara beribadah, ibadah karena Islam gitu tuh, pohon ini kan ngasih oksigen ke banyak manusia. Pak, itu bisa jadi amal jariah, Pak. Benar, Pak ya. Itu amal jariah saya, Pak, gitu tuh. Aktivitas kita kalau ditarik ke dunia ke agama itu bisa banyak. Ya, banyak gitu pahalanya ya, Pak. Banyak pahala. Nanam pohon yang kelihatannya simple, bisa jadi si pohon ini yang jadi saksi kita gitu tuh untuk masuk surga. Ya minimal saya jarang sholat gitu. Abi teh kan rumah saya jarang sholat gitu. Minimal aya nolongan lah di mana gitu. Nya meureun tatangkalan eta gitu. Mun bisa mah sholat pada wajib, Pak. Nya eta. Hayangna mah gitu, Pak. Karena biasa bisikan iblis teh lebih ngeunah soalnya. Bisikan iblis teh lebih enak soalnya. Makanya tadi sifat dasar manusia rakus. Betul. Iblis meresep nu rakus-rakus. Betul. Siap. Tadi sedikit beberapa saya ingin menggali budaya kita, Pak. Yang saya tahu dari leluhur atau dari orang-orang tua saya dulu waktu saya masih sekolah, Pak. Budaya kita tuh terkenal dengan gotong royong ya, Pak. Betul. Hari ini gotong royongnya sudah sedikit agak pudar, Pak. Baik, kenapa sih, Pak? Tahu tuh, sih ada keterangan gitu teh. Yang aku lihat sih jika nanya, nah ini sedikit nyambung dengan tadi disruption era. Kita masuk di era kekacauan, bro. Jadi orang tuh ayeuna teh masuk di disruption era, gitu kan, di era kekacauan yang mana informasi teh geus loba teuing. Ya, Pak. Jadi erek nanya kata tangga teh, aing mah geus apal, naon aing nanya deui gitu tuh. Orang erek nyapa gitu, aing geus apal jalma ieu teh kieu geus lah urang kudu nanya deui. Sedangkan dulu kan dengan keterbatasan informasi media, orang jadi lebih suka tegur sapa. Makanya kalau kita di Kuningan ke beberapa daerah yang aksesnya masih katakanlah kurang gitu tuh, ini biasanya budaya gotong royongnya masih kental. Contohnya di mana, Pak? Aksesnya masih perlu perhatian. Ada yang udah dilakuin, tapi nggak tahu nih sekarang jalanannya bagus lagi apa enggak? 2020 tuh saya sama guru saya sama orang tua angkat saya tuh pernah safari dakwah. Kemana, Pak? Ke daerah Kutawaringin, Gunung Pugang. Di gunung itu cuman ada Subang, daerah Subang ke sana lagi. Pokoknya di situ tuh ada gunung. Bukan di Maleber, Pak? Enggak, bukan. Ke sana, ke Pugang. Pokoknya nama bukitnya Bukit Pugang gitu, Gunung Pugang. Nah di bukit ini tuh cuma ada 22 kakak. Cuma ada 22 kakak. 2020 teh setelah dari situ teh Abdi sempat bikin rilisan. Kayaknya nggak tahu di portal berita Kuningan kayaknya masih ada di rilisan itu. Abdi teh sempat mengingatkan ke pemerintah daerah bahwa kalau itu HP naon HP saya gitu. Jadi si daerah ini tuh gotong royongnya keren, Pak. Kuat pisan asli. Abdi teh nepi jalma kumaha mun aya acara gitunya masang belandongan dan segala. Bahkan ternyata di 2008 atau 2010 ke bawah listrik kita kan belum masuk, Pak, ke situ. Listrik belum masuk. Nah, yang bikin menarik, tiang listriknya digotong ke masyarakat, Pak. Tak orang langsung ngahulang, anjir. Digotong sabaraha jalma. Langsung sih ada tokoh pemuda di sana.
Jadi waktu itu ngegotong sekitaran 25 sampai 30 orangan, ganti-gantian. Misalkan 5 orang capek istirahat. Gitu. Anjir, orang kita ngangkat yang listrik embung meureun gitu mah. Amun keadaan nanti gitu mah gitu teh jigana moal. Kayak nama ayeuna mah geus mulai ini Pak, mungkin udah terjangkau. Sudah, jadi kejadiannya teh pernah viral di radar Cirebon apa radar Kuningan. Ada ibu-ibu yang mau lahiran digotong dari perbukitan. Nah, abi teh tidinya Pak bikin rilisan teh. Pernah didinya walaupun cuma seminggu gitunya. Anjis, eta mah gaduh 1 juta ge awet Pak, demi Allah Pak. Udut ge kan aya hiji merah eta, kan aya jarum coklat. Orang untung ngabekel rokok eta. Siap, luar biasanya Pak ya. Kayak nama hari ini mah sudah mulai rapih dan baik Pak jalannya segala macam. Karena beres pilkada kamari Pak. Eta teh diberesan ku saha hari zaman Pak Atpacek sudah diberesin. Almarhum tuh sudah ngeberesin, cuman ya abi langsung kritik didinya setelah dibereskan. Kita sudah mengingatkan dari lama gitu tentang si jalan ini gitu, akses jalan ini. Tapi moga-moga we nya kaharepna mah bukan cuma kudu viral heula gitu teh. Iya. Ya, udah sampai viral heula baru dilakukan. Ya, ternyata masalah wajang pahlawan kesiangan Pak. Betul, pemadam kebakaran. Tapi keberangan dia gitu. Iya, geus kebakaran loh itu. Siapa? Sangat menarik, sangat indah, sangat menginspirasi diskusi atau Sarsan kali ini. Mungkin ada beberapa quote dari Bung Hanif atau Kang Hanif untuk sahabat Sarsan sebelum, karena ya nanti kita Sarsan lagi lah atau ngobrol lagi. Ada quote apa sih yang bisa di-sharekan? Ayah saya pernah bilang, kalau kita hidup di dunia tuh gak usah muluk-muluk, cuman satu, jadilah mata air Pak. Jadilah mata air yang bisa ngehidupin banyak orang. Dari itu terus juga kalau kita mau ngitung kekayaan dari angka, mungkin semua orang di dunia bakal jadi orang yang ngerasa miskin terus. Tapi kalau kita ngitung kekayaan dari bahagia sama berkah, ya orang yang di pinggir jalan juga bisa jadi orang yang paling kaya. Itu paling. Terima kasih Bung Hanif. Siap, sama-sama. Sangat menginspiratif, sangat memberikan wawasan buat teman-teman yang lain, wabil khusus buat para khalayak banyak ya, baik government, masyarakat ataupun aktivis-aktivis yang lainnya. Ini dia Bung Hanif. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ya untuk sahabat Sarsan di like, komen, share, dan subscribe. Untuk IG-nya Kang Hanif, barangkali mau di-share juga? Ada @amu_hanif, Hanifnya pakai Hanif. Jadi nama panggilan saya Amu Hanif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.